Assalamualaikum. Matahari baru saja merunduk di ufuk barat. Langit yang semula biru mulai beralih menjadi oranye kemerahan, lalu perlahan diselimuti ungu senja. Burung-burung kembali ke sarang, suaranya bersahut-sahutan di pepohonan bambu yang tumbuh tak jauh dari pematang sawah. Udara mulai dingin, angin membawa aroma tanah yang lembab setelah hujan siang tadi. Di tengah desa itu, berdiri sebuah rumah tua yang sederhana. Dindingnya dari tembok berlumut, sebagian berwarna kusam, sebagian lain mulai retak. Pagar bambu yang melingkari halaman sudah banyak yang lapuk, ada pula yang miring hampir roboh. Meski begitu, rumah itu tetap menjadi satu-satunya tempat yang paling nyaman bagi Andi dan Siti. Rumah itu bukanlah rumah baru, melainkan peninggalan orang tua Andi. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Ada kasur kapuk di kamar, yang meski sudah kempis tetap menjadi tempat istirahat paling damai. Ada televisi tabung peninggalan lama yang hanya bisa menangkap 2 saluran, kadang suaranya pecah, kadang gambarnya bersemut. Ada lemari kayu jati yang penuh goresan, namun masih kokoh menyimpan pakaian dagangan mereka. Semua itu tampak sederhana, bahkan bagi sebagian orang mungkin dianggap tidak layak. Tetapi bagi Andi dan Siti, benda-benda itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka tidak pernah merasa malu atau rendah diri, sebab di balik semua kesederhanaan itu, ada rasa syukur yang membuat hidup terasa lapang. Andi, lelaki berusia 35 tahun, tubuhnya kurus dan kulitnya hitam legam terbakar matahari. Dari wajahnya terlihat jelas betapa ia adalah seorang pekerja keras. Sedangkan istrinya, Siti, perempuan berusia 30 tahun, berwajah teduh dengan kulit putih langsat. Ia dikenal sabar, tidak banyak bicara, dan selalu penuh syukur. Dalam kehidupan rumah tangga, Siti adalah penyeimbang. Ketika Andi mulai merasa lelah dengan kerasnya hidup, Siti yang selalu mengingatkan bahwa rezeki datangnya dari Allah, dan rasa cukup adalah kunci kebahagiaan. Setiap hari, pasangan itu berjualan pakaian keliling. Mereka menjajakan baju anak-anak, remaja, hingga dewasa, dengan mengandalkan sepeda motor tua yang sudah banyak bekas tambalan. Motor itu dibeli dari hasil menabung bertahun-tahun, dan kini menjadi satu-satunya penopang usaha mereka. Panas terik matahari tak mereka pedulikan, hujan deras pun tidak menyurutkan langkah. Mereka melintasi desa-desa, masuk gang sempit, hingga pelosok kampung. Hasilnya memang tidak banyak, sekadar cukup untuk makan sehari-hari, membeli bensin, dan sedikit menabung. Namun yang membuat mereka istimewa adalah kebiasaan menyisihkan rezeki. Saat ada tetangga yang kesulitan, mereka rela memberikan meski hanya sedikit. Pernah suatu kali, seorang janda tua tidak mampu membayar lunas pakaian sekolah cucunya, dan Siti dengan tenang berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Dicicil saja 3 kali. Yang penting anaknya bisa sekolah dulu." Namun, sebaik apapun mereka menjalani hidup, bukan berarti tak ada bisik-bisik dari orang sekitar. Tetangga kadang memandang iba, kadang juga memandang sinis. Kasihannya, sudah nikah 7 tahun, belum juga dikasih anak, begitu suara-suara lirih yang sering terdengar di warung kopi. Ada pula yang berkata lebih tajam, mungkin karena kurang usaha, atau ada salah satu yang mandul. Ucapan itu memang hanya bisikan, tapi pelan-pelan sampai juga ke telinga Andi dan Siti. Saudara jauh pun kadang ikut menyinggung. Saat acara kumpul keluarga, ada saja yang bertanya dengan wajah pura-pura prihatin, "Kapan ibunya momongan? Kok sepi-sepi saja rumah kalian?" Andi biasanya hanya tersenyum kecut, sementara Siti menunduk, menahan perih di dada. Bagi mereka, pertanyaan itu lebih menusuk daripada cemoohan soal miskin atau tidak punya harta. Meski begitu, pasangan itu memilih tidak membalas. Mereka hanya menguatkan diri dengan doa. Hampir setiap malam, Siti melanjutkan sholat tahajudnya dengan permohonan lirih, "Ya Allah, jika memang Kau izinkan, titipkanlah seorang anak untuk kami. Anak yang bisa jadi penyejuk hati, dan membawa kami lebih dekat kepadamu." Doa itu tak pernah berhenti, meski hingga kini jawaban belum datang. Andi pun, meski terlihat tegar di luar, seringkali termenung sendirian di teras rumah. Ia menatap pekarangan yang gelap, membayangkan seandainya rumah itu dipenuhi suara tawa seorang anak. Namun jika kesedihan itu terlalu lama singgah, ia kembali teringat kata-kata Siti yang menyejukkan, "Mas jangan merasa kurang. Allah tahu waktu yang tepat. Mungkin Dia ingin kita lebih bersabar." Kalimat sederhana itu membuat dada Andi terasa lapang kembali. Bagi pasangan itu, meski banyak omongan yang menyakitkan, mereka percaya bahwa hidup bukan sekadar tentang memiliki anak atau tidak. Hidup adalah tentang bagaimana mereka tetap bersama,
saling menguatkan, dan tidak lupa bersyukur. Itulah yang membuat rumah tua mereka, meski sederhana, selalu dipenuhi dengan rasa bahagia. Malam itu, desa Kedungrejo diselimuti ketenangan. Langit tampak cerah, dihiasi taburan bintang yang berkelip malu-malu. Rembulan menggantung bulat, sinarnya jatuh lembut menyinari jalanan desa yang sepi. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik bersahutan dari balik semak, atau suara kodok yang menggema dari kejauhan. Di tengah keheningan itu, adzan Isya berkumandang dari masjid desa. Suaranya merdu memecah sunyi dan mengundang hati untuk segera bersujud. Andi dan Siti, seperti rutinitas mereka setiap malam, segera berwudu lalu berjalan beriringan menuju masjid. Di bawah sinar bulan, langkah mereka terasa ringan. Meski sederhana, kebersamaan seperti itu selalu menumbuhkan ketenangan dalam hati mereka berdua. Masjid desa yang tidak begitu besar sudah dipenuhi beberapa jamaah. Malam itu, sholat Isya diimami oleh Mbah Mujiman, seorang sepuh yang sudah lama menjadi panutan warga. Selepas sholat, sebagian jamaah langsung pulang, sementara Andi dan Siti memilih duduk lebih lama. Mereka berzikir, melafalkan doa-doa dalam hati, berharap Allah segera mengabulkan harapan terbesar mereka, kehadiran seorang anak dalam rumah tangga. Namun ketenangan itu tiba-tiba terpecah oleh suara teriakan seseorang dari luar. Astagfirullah. Ada bayi. Ada bayi ditinggal di sini. Para jamaah yang masih berada di dalam masjid segera berhamburan keluar. Di serambi masjid, sebuah kardus besar tergeletak. Di dalamnya, seorang bayi laki-laki berusia sekitar 5 bulan tampak terbaring. Bayi itu tidak menangis, hanya menatap dengan mata bulatnya yang bening. Di sampingnya tergeletak sebotol susu yang masih penuh. Warga yang berkumpul terkejut dan saling berbisik. Ada yang menutup mulutnya, ada pula yang menggeleng tak percaya. Ya Allah, siapa yang tega menelantarkan bayi sekecil ini? Gumam seseorang. Dalam waktu singkat, halaman masjid dipenuhi warga yang berdatangan. Mereka berdiskusi dengan suara rendah, ada pula yang langsung menuding, pasti sengaja ditinggalkan. Tega sekali, dasar orang tua tidak bertanggung jawab. Bayi itu lalu diangkat oleh Mbah Rono, seorang sesepuh lain, dan anehnya ia tetap tenang. Tidak ada tangisan, hanya pandangan mata yang teduh seakan mengerti bahwa dirinya sedang menjadi perbincangan banyak orang. Tak lama kemudian, Pak RT datang. Dengan suara tegas namun penuh kebimbangan, ia bertanya, apakah ada yang bersedia merawat bayi ini? Jika tidak, mau tidak mau akan saya serahkan ke kantor polisi. Biar nanti diputuskan apakah masuk panti asuhan atau bagaimana. Hening. Tak ada seorang pun yang mengangkat tangan. Mayoritas warga menunduk, pura-pura sibuk. Mereka merasa takut dengan asal-usul bayi itu. Kalau anak haram bagaimana? Bisik seorang ibu. Kalau bawa sial bagaimana? Sahut yang lain. Kehidupan desa yang serba pas-pasan membuat tak seorang pun berani menambah beban dengan merawat bayi asing tak jelas asal-usulnya. Di tengah kerumunan itu, Siti menatap bayi tersebut tanpa berkedip. Hatinya serasa diremas. Seakan doa-doanya selama bertahun-tahun terjawab dengan cara yang tak terduga. Ia melirik Andi, berharap suaminya mengerti isi hatinya. Dan benar saja, Andi pun dari tadi berdiri paling depan, matanya berkaca-kaca menahan haru. Tanpa banyak kata, Siti maju selangkah dan bersuara lirih, Pak RT, kalau tidak ada yang mau, biarlah saya dan suami saya yang merawatnya. Kerumunan warga langsung riuh. Ada yang berbisik kagum, ada pula yang menahan dengan nada cemas, jangan, Bu Siti. Asalnya tidak jelas, nanti malah jadi beban. Bisa-bisa membawa sial. Namun Siti tetap tegar. Ia menatap bayi itu, lalu berkata mantap, beban atau bukan, dia tetap ciptaan Allah. Kalau memang Allah menitipkan bayi ini pada kami, insya Allah kami ikhlas. Pak RT terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan wajah lega. Baiklah, kalau kalian sudah ikhlas, saya serahkan bayi ini kepada kalian. Allah pasti melihat niat baik kalian. Mbah Rono yang sejak tadi mengamati pun menambahkan dengan suara dalam, rawatlah anak ini dengan penuh kasih sayang. Percayalah, jika kalian ikhlas, kelak bayi ini akan membawa keberuntungan, bukan kesialan. Allah yang menitipkannya pada kalian. Malam itu juga, bayi itu resmi mereka bawa pulang. Karena malam itu bertepatan dengan malam Selasa Kliwon, Mbah Rono memberi saran agar ia diberi nama Anggoro, nama sederhana tapi penuh makna dalam adat Jawa. Siti dan Andi menerima dengan senang hati. Sepanjang jalan pulang, senyum Siti tak pernah lepas.
Di pelukannya, Anggoro tidur tenang, sesekali tersenyum seolah nyaman dalam dekapan barunya. Sampai di rumah, Siti langsung menyiapkan tempat tidur sederhana untuk bayi itu. Kasur kapuk yang dibersihkan, diberi selimut hangat, dan bantal kecil agar ia bisa berbaring nyaman. Andi, tanpa menunggu lama, bergegas ke warung terdekat untuk membeli susu bayi. Malam itu, rumah tua mereka yang biasanya sepi, dipenuhi suasana berbeda. Untuk pertama kalinya, ada tangisan kecil, tangisan yang justru membawa kebahagiaan. Anggoro tidur di antara mereka berdua, tubuh mungilnya diselimuti kain tipis. Siti terus menatap wajah bayi itu dengan senyum bahagia, sementara Andi mengelus pipinya perlahan. "Tidak apa-apa kan, Pak?" ucap Siti dengan suara lirih. "Meski Anggoro bukan anak kandung kita harus jaga dan rawat dia dengan penuh kasih sayang." "Iya, Dek," jawab Andi sambil menatap istrinya penuh haru. "Aku janji akan bekerja lebih giat lagi. Mulai besok, kamu di rumah saja merawat Anggoro. Besok kita belikan baju-baju dan perlengkapan untuknya. Insya Allah, kita bisa." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan, Andi dan Siti tidur dengan hati yang benar-benar penuh. Ada rasa syukur, ada rasa lega, dan ada keyakinan bahwa Allah baru saja menitipkan anugerah yang selama ini mereka nantikan. Pagi itu, sejak adzan subuh berkumandang, rumah sederhana milik Andi dan Siti sudah dipenuhi dengan rutinitas baru yang penuh makna. Seusai sholat berjamaah, Siti segera bergegas ke dapur. Ia merebus air hangat dalam panci besar, menyiapkan kebutuhan untuk memandikan Anggoro. Wajahnya tampak berbinar-binar, meski sedikit gugup karena ini adalah kali pertama ia benar-benar memandikan seorang bayi. Sementara itu, di ruang depan, Andi dengan sabar menggendong Anggoro yang mulai rewel. Tangisnya pecah pelan, membuat dada Andi bergetar haru. Ia segera menenangkan dengan botol susu yang sejak semalam telah disiapkan. "Sabar ya, Nak. Ini ada susu," bisiknya lembut, seolah dirinya sudah terbiasa menjadi seorang ayah. Menjelang matahari terbit, suasana rumah semakin hidup. Dengan tangan gemetar namun penuh hati-hati, Siti memandikan Anggoro. Air hangat dituangkan perlahan ke tubuh mungil itu, dan sesekali ia tertegun, takut jika tangannya terlalu kasar. Namun melihat Anggoro diam, bahkan sesekali tersenyum kecil, membuat Siti bernafas lega. Usai mandi, tubuh bayi mungil itu dibalut dengan kain tipis bersih, lalu dipakaikan baju bekas pemberian tetangga. Andi lalu menggendong Anggoro keluar rumah, membawanya ke teras untuk menjemur di bawah sinar matahari pagi yang lembut. Udara desa Kedung Rejo terasa sejuk, angin berhembus perlahan membawa aroma tanah basah sisa embun malam. Beberapa tetangga yang melintas tak bisa menahan rasa penasaran. Mereka berhenti, menengok bayi itu, tersenyum, bahkan ada yang berkomentar, "Masya Allah, ganteng banget ya." Ada pula yang berbisik sambil menepuk lengan Siti, "Wah, kamu beruntung sekali. Doa kalian dikabulkan juga akhirnya." Meski mereka tahu asal-usul Anggoro masih misteri, namun senyum polos bayi itu membuat siapapun yang melihat tak kuasa menahan rasa kagum. Siti sendiri masih sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuknya dan Andi. Bau nasi hangat bercampur tumisan sayur menebar harum di rumah. Saat mereka duduk bersama untuk sarapan, Andi sempat berhenti sejenak, memandang bayi mungil yang tidur pulas di samping mereka. "Dek," katanya lirih sambil menggenggam tangan Siti, "hidup kita rasanya benar-benar berbeda sekarang. Aku seperti lahir kembali." Siti tersenyum, air matanya jatuh tanpa terasa. "Iya Mas, aku juga. Rumah ini sekarang terasa lebih hidup." Hari itu, Andi memutuskan untuk libur berdagang. Ia merasa masih ingin menikmati kebahagiaan yang baru saja Allah titipkan. Dengan motor tuanya, ia mengajak Siti pergi ke toko perlengkapan bayi di kota kecil sebelah. Selama perjalanan, wajah mereka tak henti-hentinya dihiasi tawa. Sesampainya di toko, mata Siti berbinar seperti anak kecil masuk ke pasar mainan. Semua perlengkapan bayi disentuhnya satu persatu. Popok, baju tidur mungil, selimut lembut, bahkan mainan kecil. Tabungan yang selama ini mereka simpan dengan penuh perjuangan, perlahan-lahan terkuras. Namun anehnya, tidak ada sedikit pun rasa menyesal. Sebaliknya, hati mereka dipenuhi kebahagiaan yang tak terukur. "Mas, lihat ini, lucu sekali ya kalau Anggoro pakai," ucap Siti sambil menunjukkan baju bayi bermotif bintang. Andi hanya tersenyum, meski di dalam hatinya ia sempat berpikir, tabungan kita habis juga tidak apa-apa, asal anak ini bisa bahagia. Mereka pulang dengan motor yang kini penuh muatan, tas berisi baju, popok, perlengkapan mandi,
hingga susu tambahan. Sesampainya di rumah, suasana benar-benar berubah. Rumah yang dulu sederhana dan terkesan sepi, kini dipenuhi warna-warni perlengkapan bayi. Hari itu, Siti dan Andi benar-benar larut dalam kesibukan barunya. Mereka belajar cara mengganti popok, menidurkan bayi dengan gendongan, hingga saling tertawa ketika Anggoro tiba-tiba buang air di tengah proses. Semua terasa melelahkan, namun lelah yang penuh tawa dan syukur. Kehadiran Anggoro seolah menjadi jawaban atas segala doa yang selama ini mereka panjatkan. Rumah tua yang dulu hanya dipenuhi suara dua insan sederhana, kini diwarnai tangisan, tawa, dan senyum mungil yang memberi kehidupan baru. Bagi Andi dan Siti, sejak hari itu, dunia seakan berubah. Mereka bukan lagi hanya sepasang suami istri yang berjuang untuk bertahan hidup, melainkan sudah menjadi orang tua yang memikul tanggung jawab baru. Dan anehnya, tanggung jawab itu justru membawa kebahagiaan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Hari-hari terus bergulir, dan kehidupan keluarga kecil itu semakin dipenuhi warna. Andi dan Siti merawat Anggoro dengan kasih sayang yang nyaris tiada batas. Segala hal mereka upayakan demi kebahagiaan si buah hati. Walaupun Anggoro bukan lahir dari rahim Siti, kasih yang diberikan seakan tak berbeda dengan darah daging sendiri. Waktu berjalan cepat, tubuh mungil itu tumbuh menjadi anak ceria, aktif, dan tampan. Senyumnya selalu mampu meluluhkan siapapun yang melihat. Tak seperti kebanyakan anak lain yang rewel, Anggoro justru lebih sering tertawa, berlarian, dan penuh rasa ingin tahu terhadap apapun yang ada di sekitarnya. Namun, di balik keceriaan itu, ada hal-hal aneh yang kerap membuat Siti gelisah. Anggoro terlalu aktif, seakan tenaganya tak pernah habis. Pertanyaannya pun tak ada henti, tentang langit, tentang hujan, tentang mengapa ayam berkokok, bahkan tentang bintang di malam hari. Siti dengan sabar selalu menanggapi meski kadang terjebak bingung. "Nak, kalau tak tahu, nanti kita tanyakan ke bapakmu ya," jawabnya sambil tersenyum. Yang lebih mengejutkan, Anggoro sering terlihat bermain dengan hewan-hewan liar di sekitar rumah. Burung pipit yang biasanya terbang menjauh justru hinggap di tangannya. Kucing kampung yang biasanya galak jadi jinak saat didekati. Pernah suatu kali, ketika ia mulai bisa berjalan sendiri, Anggoro bermain di halaman. Tiba-tiba tangisnya pecah. Saat Siti berlari menghampiri, darah sudah menetes di kaki kecilnya. Ular berbisa melingkar tak jauh dari situ. Tubuh Anggoro pucat, napasnya lemah. Dengan panik, Siti menjerit memanggil Andi, lalu mereka membawanya ke puskesmas. Dokter yang menangani hanya bisa menggeleng dengan wajah prihatin, berkata lirih bahwa tak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu. Andi dan Siti pasrah, air mata mereka mengalir sepanjang malam itu. Namun keajaiban terjadi. Bukannya memburuk, Anggoro hanya demam sehari. Esok paginya ia sudah bisa duduk, tersenyum, bahkan meminta makan. Dokter pun kebingungan, sebab racun ular yang ia lihat seharusnya cukup untuk merenggut nyawa seorang dewasa, apalagi anak kecil. Dari peristiwa itu, Andi dan Siti mulai menyadari, anak ini bukanlah anak biasa. Ada rahasia besar yang Allah titipkan bersamanya. Berkah demi berkah mulai mengalir. Dagangan pakaian mereka yang semula pas-pasan, kini justru semakin berkembang. Banyak pelanggan tetap yang datang, bahkan tanpa mereka duga, rezeki mengalir dari arah yang tak terbayangkan. Dalam 5 tahun, Andi sudah mampu membuka sebuah lapak kecil di pasar. Walau ukurannya sederhana, pembeli datang silih berganti. Warga desa sering berbisik, Andi itu dulu biasa saja, sekarang tokonya ramai, pasti karena anak itu. Waktu bergulir lebih cepat lagi. Anggoro kini memasuki usia sekolah. Dari hari pertama, ia sudah menonjol. Guru-guru kagum pada kepintarannya. Ia cepat memahami pelajaran, rajin bertanya, dan yang lebih menenangkan, ia tidak pernah bersikap nakal. Ucapannya sopan, tindak tanduknya santun. Anak-anak seusianya senang berteman dengannya. Guru mengaji di masjid desa pun menyebut ia luar biasa. Bacaan Al-Qur'annya lancar, suaranya merdu, bahkan seakan ada ketenangan yang menular kepada siapapun yang mendengar. Lebih mengejutkan lagi, Anggoro jarang sekali sakit. Kalaupun sakit, hanya demam ringan. Setelah diberi obat, keesokan harinya ia sudah sehat kembali. Hal itu membuat Andi dan Siti semakin bersyukur. Mereka merasa hidup benar-benar berubah. Tabungan mereka terus bertambah, rumah tua peninggalan orang tua Andi kini sudah direnovasi, temboknya diganti baru, atapnya diperkuat, lantai yang dulu tanah kini sudah keramik. Motor tua mereka pun diganti dengan yang lebih bagus.
Tetangga yang dulu suka mencibir, kini hanya bisa menunduk malu. Dahulu mereka berbisik-bisik, menuduh Anggoro anak haram yang bisa membawa sial. Namun ternyata, justru sebaliknya. Anak itu menjadi pembawa keberuntungan. Desa Kedungrejo kini mengenal keluarga Andi bukan lagi sekadar pedagang keliling, tetapi keluarga kecil yang penuh berkah dan kebahagiaan. Bahkan sebagian warga mengakui dalam hati, mereka menyesal pernah mencibir dan menolak mengasuh Anggoro dulu. Dan di setiap malam, ketika Anggoro sudah terlelap di antara mereka, Andi dan Siti selalu terdiam sejenak, menatap wajah polos itu. "Mas," bisik Siti, "benar kata Mbah Rono waktu itu, anak ini memang titipan Allah. Kita harus benar-benar menjaganya." Andi menggenggam tangan istrinya erat. "Iya, Dek. Aku yakin, kelak Anggoro akan membawa kita pada jalan yang lebih indah." Tahun demi tahun berganti. Anggoro tumbuh menjadi remaja yang penuh sopan santun. Dari kecil hingga beranjak besar, sikapnya tak pernah berubah. Senyumnya lembut, ucapannya selalu terjaga, dan ia begitu menghormati Andi serta Siti yang telah merawatnya dengan kasih sayang. Bahkan ketika suatu hari ia mendengar dari bisik-bisik tetangga bahwa dirinya hanyalah anak angkat, hatinya tidak berubah sedikit pun. "Bagi saya, Bapak Andi dan Ibu Siti tetap orang tua saya. Tidak ada yang bisa mengganti itu," begitu ucapnya suatu kali kepada seorang teman. Dan ucapan itu bukan hanya sekadar kata, melainkan benar-benar tampak dari sikapnya sehari-hari. Sementara itu, usaha Andi makin berkembang pesat. Dari toko pakaian kecil di pinggir pasar, perlahan-lahan namanya semakin dikenal. Orang-orang lebih suka belanja di tokonya karena harganya terjangkau, pilihannya lengkap, dan pelayanannya ramah. Bahkan Andi sering memberi potongan harga kepada pelanggan yang ia tahu sedang kesulitan. Kalau cuma beda 1.000-2.000, biarlah. Yang penting mereka bisa beli baju untuk anak-anaknya, begitu kata Andi setiap kali Siti menegur karena ia terlalu sering memberi diskon. Namun Siti tahu, kemurahan hati suaminya itu justru membuat orang semakin simpati. Tak heran, toko pakaian Andi selalu ramai oleh pembeli. Anggoro pun sering ikut membantu di toko. Sepulang sekolah ia membereskan lipatan pakaian, menata rak yang mulai berantakan, atau membantu membawa barang-barang dari gudang. Para pelanggan mengenalnya sebagai anak muda yang sopan dan rajin. "Wah, kalau Mas Anggoro ikut bantu, belanja jadi terasa enak ya. Cepat dan ramah," begitu kata beberapa pelanggan sambil tersenyum. Bagi Andi dan Siti, melihat Anggoro bertumbuh dewasa sambil tetap rendah hati adalah anugerah yang tak ternilai. Namun, di balik kesuksesan itu, pelan-pelan mulai tumbuh benih iri dan dengki. Beberapa pedagang di pasar merasa tersaingi. "Sejak toko Andi makin ramai, pembeli di lapak kita makin sepi," bisik seorang pedagang kepada temannya. "Ada juga yang terang-terangan mencibir, dia kan cuma orang biasa, tapi sok jadi juragan. Lihat saja nanti, tidak lama lagi usahanya pasti jatuh." Gosip-gosip semacam itu mulai beredar, semakin lama semakin sering terdengar. Kabar lain yang selalu jadi bahan pembicaraan adalah soal anak. Meski Andi dan Siti sudah menikah bertahun-tahun, mereka memang belum dikaruniai anak kandung. Ada saja mulut tetangga yang menggunjingkan. "Kasihan, sudah lama nikah, tapi belum punya keturunan. Kalau tidak ada Anggoro, entah bagaimana nasib mereka," begitu kata seorang ibu-ibu di warung kopi. Ada juga yang berbisik lebih pedas, mungkin itu sebabnya Andi terlalu memanjakan anak angkatnya, biar tidak sepi rumahnya. Walau gosip itu menyakitkan, Andi dan Siti tak pernah menanggapi. Mereka hanya tersenyum, menanggapinya dengan sabar. Bagi mereka, keberadaan Anggoro sudah cukup untuk memberi arti pada hidup. Bahkan mereka merasa Anggoro adalah titipan Allah yang harus dijaga sebaik mungkin. Dan meski sering jadi bahan omongan, keluarga kecil itu tetap hidup dengan rendah hati, sederhana, dan dermawan. Tapi semakin hari, semakin jelas terlihat bahwa kesuksesan Andi di pasar membuat sebagian orang tidak suka. Ada tatapan sini setiap kali ia lewat, ada cibiran liri yang terdengar saat ia membuka tokonya, dan bahkan ada upaya halus untuk menjatuhkan nama baiknya. Andi menyadari itu, tetapi ia hanya bisa berdoa dalam hati agar Allah melindungi keluarganya dari rasa iri yang bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Dari sekian banyak suara liri itu, satu nama yang paling sering disebut adalah Pak Slamet, pemilik sebuah toko pakaian lama yang pernah berjaya di masa lalu. Dulu, toko milik Pak Slamet dan istrinya, Bu Rini, adalah yang paling besar, paling ramai, dan bahkan menjadi pusat perhatian di pasar. Tetapi roda nasib berputar. Seiring hadirnya toko-toko baru dengan gaya modern,
Terutama toko milik Andi yang dengan terlalu cepat ramai seperti ada keajaiban. Pelanggan mulai beralih. Dagangan Pak Slamet kian sepi, tumpukan baju tidak laku, dan lembaran uang yang masuk ke laci kasirnya makin menipis. Bu Rini, yang setiap hari duduk di kursi rotan di dalam toko, semakin lama semakin gusar. Hampir setiap malam ia menggerutu pada suaminya. Mas, kalau kita diam saja, toko ini bisa benar-benar tutup. Apa kamu nggak lihat? Orang-orang sekarang lebih suka ke toko Andi. Padahal dulu merekalah yang ngantri di depan kita, ucapnya dengan nada getir, seakan nostalgia masa kejayaan menjadi luka yang terus digaruk. Pak Slamet hanya menarik napas panjang, wajahnya keruh. Tapi lama-lama, bisikan istrinya berubah jadi desakan yang menyesakkan dada. Mas, lakukan sesuatu. Jangan hanya pasrah. Kalau tidak, habis kita, habis. Kata-kata itu seperti paku yang menancap dalam di kepala Slamet. Ditambah rasa malu karena sering mendengar pedagang lain membandingkan tokonya dengan toko Andi, perlahan rasa iri itu berubah jadi dendam. Dan dendam itu semakin mengeras setiap kali ia melewati toko Andi yang penuh sesak oleh pembeli, sementara tokonya sendiri lengang. Malam itu, ketika pasar sudah sunyi, Slamet akhirnya tak tahan lagi. Ditemani amarah yang membara, ia melangkah meninggalkan rumah dengan wajah tegang. Tujuannya jelas, sebuah rumah tua di pinggir desa yang dikenal sebagai tempat tinggal seorang dukun wanita bernama Nyi Sapto. Nama itu bukan nama asing. Banyak orang tahu betapa berbahayanya dia, seorang perempuan tua yang hidup menyendiri, dan sering dipanggil orang-orang yang ingin meruntuhkan rezeki saingannya. Langkah Slamet berat tapi mantap. Hatinya dipenuhi rasa iri, bercampur kebencian yang sudah tak bisa dibendung lagi. Ia mengetuk pintu kayu rumah itu, dan disambut bau dupa pekat yang langsung menusuk hidung. Masuklah, suara Nyi Sapto serak, seperti sudah menunggu kedatangannya. Tanpa banyak kata, Slamet mengutarakan maksudnya, ia ingin toko Andi hancur, sepi, dan ditinggalkan pelanggan. Nyi Sapto hanya tersenyum tipis, matanya menyipit, seakan menikmati permintaan yang penuh dendam itu. Malam itu juga, ritual dilakukan. Di hadapan Slamet, Nyi Sapto mengambil tanah dari pekuburan yang ia simpan di dalam tempayan hitam, mencampurnya dengan bunga layu dan darah ayam cemani. Mantranya mendesis, lirih tapi mencekam, seperti bisikan dari dunia lain. Tanah ini akan kau sebarkan di depan toko Andi, biarkan rezekinya terkubur seperti mayat yang ditinggalkan keluarga, ucap Nyi Sapto sambil menyerahkan bungkusan kain hitam kecil. Slamet menerima bungkusan itu dengan tangan bergetar. Malam itu juga, ia melangkah dengan hati penuh amarah menuju pasar. Dalam gelap, hanya sinar bulan yang samar menerangi langkahnya. Ia berhenti tepat di depan toko Andi, menunduk, lalu dengan tergesa-gesa menaburkan isi bungkusan itu di depan pintu toko. Bau anyir tanah kuburan bercampur darah menyengat, membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah itu ia segera pergi, berharap esok pagi toko itu akan sepi dan rezeki Andi terkubur bersama mantra jahat yang telah dilepaskan. Namun pagi berikutnya, hari Minggu, saat pasar sedang ramai-ramainya, kejadian yang tak ia duga terjadi. Anggoro, anak lelaki Andi, yang hari itu libur sekolah, ikut membantu ayahnya di toko. Saat membuka pintu, Andi terperanjat kaget. Ia melihat taburan tanah hitam bercampur bunga layu tepat di depan pintu tokonya. Aroma aneh menusuk hidung, membuat suasana pagi mendadak terasa janggal. Ya Allah, apa ini? Gumam Andi dengan wajah cemas. Dengan cepat ia mengambil sapu, membersihkan tanah itu sambil beristighfar lirih. Ada rasa khawatir, ada firasat buruk yang merayap dalam hatinya. Namun setelah lantai bersih, ia mencoba menenangkan diri. Anehnya, bukannya sepi, toko Andi justru lebih ramai dari biasanya hari itu. Pembeli berdatangan tanpa henti, bahkan sampai antri di luar. Suasana toko begitu penuh hingga membuat Andi terheran-heran. Sementara itu, di kejauhan, Pak Slamet dan Bu Rini mengamati dengan wajah muram. Mereka melihat kerumunan di depan toko Andi semakin padat. Rasa iri yang membara di hati mereka berubah menjadi amarah yang kian tak terbendung. Kenapa bisa begini? Desis Bu Rini dengan mata melotot penuh kebencian. Pak Slamet hanya mengepalkan tangan, wajahnya merah padam. Dalam hatinya, dendam yang semula hanya sebatas iri kini telah berubah menjadi kebencian yang semakin dalam. Malam itu, setelah upayanya gagal, Pak Slamet tak bisa menahan amarahnya. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan rasa benci yang kian membara. Di rumah Nyi Sapto, ia duduk sambil menghentakkan kaki, matanya merah menahan dongkol. Kenapa bisa gagal lagi, Nyi?
sergahnya dengan suara serak penuh amarah. Nyi Sabto, wanita tua berambut putih yang dikenal sakti itu, hanya terdiam. Ia lantas menyalakan dupa di ruang kecil beralas tikar lusuh. Bau menyan memenuhi ruangan, membuat Burini yang duduk di pojok agak mual. Dengan mata setengah terpejam, Nyi Sabto mulai melakukan penerawangan. Bibirnya komat-kamit, sesekali suara serak itu berubah menjadi gumaman lirih. Tiba-tiba tubuhnya bergetar keras, lalu ia membuka mata dengan tatapan terkejut. Pak Slamet, ternyata ada yang berbeda di keluarga itu. Aku melihat anak laki-lakinya. Anggoro. Bocah itu bukan anak sembarangan. Ada cahaya di tubuhnya, ada sesuatu yang membuat segala serangan kembali padamu. Dialah yang membuat santetmu selalu gagal, ujar Nyi Sabto dengan suara bergetar. Pak Slamet semakin berang. Tangannya mengepal, urat di lehernya menonjol. Kalau begitu, habisi saja mereka semua. Anak itu, ibunya, aku tak peduli. Namun, wajah Nyi Sabto tampak pucat. Ia menggeleng cepat. Tidak bisa, Pak Slamet. Kekuatan yang menyertai bocah itu bukan sesuatu yang bisa kuhadapi. Kalau aku memaksa, aku sendiri yang akan binasa. Aku tak berani. Suasana ruangan semakin mencekam. Dupa masih mengepul, lampu minyak bergoyang karena angin malam yang masuk dari celah dinding bambu. Pak Slamet menatap tajam ke arah Nyi Sabto, merasa tak puas dengan jawaban itu. Melihat tatapan penuh dendam itu, Nyi Sabto akhirnya membuka suara dengan lirih, seolah takut didengar sesuatu yang tak kasat mata. Kalau benar-benar ingin menghancurkan keluarga itu, pergilah kau ke Jawa Timur. Di sana ada alas angker yang dikenal dengan keseramannya. Di dalamnya tinggal seorang dukun santet yang namanya mengguncang kalangan kami. Ki Sukmo. Semua dukun santet segan padanya, bahkan ustadz-ustadz sekalipun gagal menaklukkannya. Sebab Ki Sukmo sudah bukan manusia biasa, ia telah menjual jiwa, darah, bahkan rohnya demi kekuatan. Apa yang dimilikinya hanyalah tubuh yang dipinjamkan iblis. Mendengar nama itu, Burini menggigil. Tangannya spontan meremas lengan suaminya. Mas, apa kita tidak salah jalan? Kalau orang seperti itu, bukankah terlalu berbahaya? Pak Slamet hanya menggeram. Bahaya atau tidak, aku sudah terlanjur. Hidupku, hartaku, semuanya akan hancur kalau keluarga itu tidak dilenyapkan. Kalau Ki Sukmo bisa melakukannya, aku akan bayar berapapun harganya. Nyi Sabto menunduk, seolah tak ingin lagi ikut campur. Pergilah malam ini juga. Jangan tunggu esok. Semakin lama kau menunda, cahaya bocah itu semakin kuat. Tanpa menunggu lama, malam itu juga Pak Slamet membawa mobil tuanya. Mesin berderu parau menembus gelap malam. Di sampingnya, Burini duduk dengan wajah pucat pasi, sesekali menoleh ke kaca jendela seakan takut bayangan hitam yang mengikuti. Perjalanan menuju Jawa Timur terasa panjang. Jalanan gelap, pepohonan menjulang seakan menyimpan ribuan mata tak kasat mata yang mengawasi. Sesekali terdengar suara burung hantu, sesekali angin malam membawa bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketika jarum jam menunjukkan hampir tengah malam, mobil itu berhenti di tepi sebuah alas besar. Hutan lebat dengan pepohonan raksasa berdiri, gelapnya seperti menelan cahaya lampu mobil. Ini, tempatnya, bisik Burini dengan suara parau. Pak Slamet mengangguk. Nyi Sabto bilang, di dalam hutan inilah rumah Ki Sukmo. Tanpa pikir panjang, mereka berdua melangkah masuk. Bau tanah basah bercampur amis menyeruak. Di kejauhan, terdengar lolongan serigala atau mungkin anjing liar, entahlah. Semakin jauh mereka masuk, semakin pekat hawa mencekam yang menyelimuti. Dan akhirnya, di tengah hutan, tampak sebuah rumah tua yang nyaris roboh. Atapnya ditumbuhi lumut, dindingnya retak-retak, namun dari dalamnya keluar cahaya merah redup. Udara di sekitar rumah itu seperti berdenyut, seolah ada sesuatu yang bernafas dari balik kegelapan. Bu, kita sudah sampai. Suara Pak Slamet serak, matanya menatap penuh ambisi. Malam itu, langkah mereka semakin mendekat menuju rumah Ki Sukmo, dukun yang bahkan para dukun lain sekalipun tak berani menantangnya. Pak Slamet menelan ludah, lalu mengetuk pintu kayu yang retak. Tak ada jawaban. Namun tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dari dalam, hawa dingin menyeruak keluar, bercampur bau anyir darah dan kemenyan yang menyengat. Seorang pria tinggi kurus muncul dari balik kegelapan. Matanya putih semua, kulitnya pucat.
Senyum yang ia tunjukkan menampakkan gigi hitam yang tidak rata. Ia tidak berbicara, hanya menatap dalam, seolah menelanjangi jiwa mereka. Panjenengan? Ki Sukmo? Tanya Pak Slamet dengan suara lirih. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan berkeliling, mengitari mereka perlahan. Saat berhenti tepat di belakang Burini, ia menghirup napas panjang di dekat tengkuknya. Burini gemetar hebat, hampir saja pingsan. Barulah Ki Sukmo bersuara. Suaranya parau, berat, seolah keluar dari dua dimensi sekaligus. Kau? Selamat. Aku sudah tahu maksudmu. Kau ingin menyingkirkan orang itu, bukan? Keluarga yang punya anak lelaki aneh itu. Pak Slamet mengangguk cepat, wajahnya pucat pasi. Benar, Ki. Mereka sudah mengganggu urusanku. Bahkan Nyi Sabto pun tidak sanggup menghadapinya. Semoga panjenengan berkenan membantu. Ki Sukmo tertawa lirih, namun tawanya bergema panjang, seperti suara puluhan orang dari dalam hutan. Nyi Sabto? Dia itu masih bocah kecil jika dibandingkan denganku. Tapi kau harus tahu, yang melindungi anak itu bukan sembarangan. Aku melihat ada garis cahaya yang keluar dari dalam hatinya. Cahaya itu terhubung langsung ke langit. Itulah yang membuat semua santetmu gagal. Burini menutup mulutnya, tubuhnya lemas tak berdaya. Ki, lalu, bagaimana? Tanya Pak Slamet dengan suara terbata. Ki Sukmo mendekat perlahan, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Pak Slamet. Bau busuk menyengat keluar dari mulutnya. Jika kau memang berani, aku bisa menyingkirkan anak itu, dan seluruh keluarganya. Tetapi, kau harus siap, nyawamu sendiri menjadi tumbalnya. Bukan hanya harta, hidupmu akan terikat di jagat ini. Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Dari balik pepohonan terdengar suara rintihan dan tangisan samar, seperti jeritan arwah-arwah yang tak pernah menemukan ketenangan. Pak Slamet dan Burini saling pandang. Dalam hati mereka, rasa takut dan ambisi saling bertarung. Ki Sukmo tersenyum tipis ketika Pak Slamet akhirnya mengangguk tanda setuju. Baiklah, Slamet, keputusanmu sudah bulat. Ingat, setelah ini tidak ada jalan kembali, ujar Ki Sukmo dengan suara berat. Ia lalu meraih sebuah kotak kayu tua dari pojok ruangan. Ketika dibuka, tampak sebuah keris kecil berbalut kain hitam dan sebuah benda menyerupai pocong mungil, sebesar telapak tangan, terbuat dari kain putih kusam yang sudah menguning, baunya apek bercampur amis. Ini bukan sekadar boneka, Slamet, ini buhul. Ruh-ruh lapar akan menempati wadah ini, dan akan menjadi pembawa maut bagi siapapun yang menjadi tujuanmu. Pak Slamet menelan ludah, tenggorokannya kering. Burini yang duduk di belakangnya memeluk kedua lutut, wajahnya pucat pasi. Ki Sukmo mengambil sebilah keris, lalu menusukkan ujungnya ke jari telunjuk Pak Slamet. Darah segar mengalir. Dengan cekatan, Ki Sukmo meneteskan darah itu ke tubuh pocong kecil tersebut sambil membaca mantra dengan bahasa kuno yang sama sekali tak dipahami Slamet dan Rini. Suara Ki Sukmo semakin berat, ruangan mendadak terasa panas dan pengap. Lilin-lilin kecil di sekelilingnya bergetar, seakan ada hembusan angin gaib. Pocong kecil itu bergerak sejenak, seolah hidup. Pak Slamet bergidik ngeri, wajahnya penuh keringat dingin. Burini menutup mulutnya, hampir berteriak, namun Ki Sukmo menatap tajam hingga ia hanya bisa terdiam. Setelah mantranya selesai, Ki Sukmo menyerahkan buhul pocong itu kepada Slamet. Ini sudah berisi. Tanam benda ini di sekitar rumah mereka, jangan sampai ada yang tahu. Setelah itu, jin-jin pembawa maut akan bekerja. Mereka akan ketakutan, sakit, hingga nyawa tercabut satu persatu. Pak Slamet mengangguk gemetar, menyembunyikan pocong kecil itu ke dalam kantong plastik hitam. Mereka berpamitan dengan tubuh lemas, meninggalkan rumah Ki Sukmo. Malam itu juga, tepat pukul 2 dini hari, Pak Slamet keluar rumah seorang diri. Burini hanya menatap dengan wajah cemas dari balik jendela, tak berani ikut. Malam begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar di kejauhan. Dengan hati-hati, Slamet melangkah ke rumah Andi. Di tangannya ia menggenggam kantong plastik berisi buhul pocong. Dadanya berdebar kencang, kakinya seolah berat untuk melangkah. Sesampainya di halaman rumah Andi, ia memastikan sekeliling sepi, tak ada orang yang melihat. Di sudut halaman rumah Andi ada sebuah pot tanaman besar. Slamet berjongkok, tangannya gemetar saat menggali tanah di bawah pot itu dengan sebilah besi kecil. Suara gesekan tanah membuat keringatnya mengucur deras.
Ia buru-buru mengeluarkan pocong kecil itu dari plastik. Wajahnya pucat saat melihat kain putihnya sudah basah dengan noda merah yang makin pekat. Dengan cepat, Slamet menanam buhul itu di tanah, menimbunnya kembali dengan tergesa-gesa. Sesekali ia menoleh ke kanan dan kiri, takut ada yang memergoki. Saat pot itu kembali tertutup rapat, Slamet berdiri dengan napas terengah. Tiba-tiba, terdengar suara desisan lirih tepat di telinga Pak Slamet. Slamet, sudah selesai. Sekarang giliranku yang bekerja. Pak Slamet terlonjak, menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan pekat dan suara daun-daun pisang bergoyang tertiup angin. Dengan langkah terburu-buru ia meninggalkan rumah itu, jantungnya berdetak tak karuan. Malam itu, tanpa disadari keluarga Andi telah menjadi sasaran pertama teror maut dari buhul santet Ki Sukmo. Pagi itu, udara di desa Kedung Rejo terasa lebih dingin dari biasanya. Siti terbangun tepat ketika adzan subuh berkumandang. Saat membuka mata, ia merasakan hawa rumah berbeda, pengap, berat, dan tercium bau anyir yang menusuk hidung, seperti darah yang baru mengalir. Dengan gelisah ia membangunkan suaminya. "Pak, bangun, ayo sholat dulu." "Tapi, kenapa rumah kita rasanya aneh ya?" bisiknya. Andi membuka mata, menatap istrinya yang pucat. Ia hanya mengangguk lalu bangkit, segera membangunkan Anggoro. Mereka bertiga pun berwudu, lalu sholat berjamaah di ruang tengah. Namun baru rakaat pertama, tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser sendiri dari dapur. Suara gesekannya keras, seperti ada yang menyeret dengan kasar. Belum sempat mereka saling menoleh, terdengar pula suara berat, duk, duk. Seperti orang melompat-lompat di atap rumah. Lampu ruang tengah mendadak berkedip-kedip, seperti hampir padam. Lalu muncul suara ketukan pintu depan, keras dan terburu-buru. Siti hampir menjerit, tapi Anggoro tetap khusyuk dalam sholatnya. Dan anehnya, begitu salam terakhir terucap, semua suara hilang seketika. Sunyi kembali menyelimuti rumah. Andi menghela napas panjang, wajahnya pucat. "Apa itu, Le?" tanyanya lirih. Anggoro menatap keduanya dengan tenang. "Sama seperti waktu ada yang menabur tanah kuburan di depan toko dulu, Bu. Ada yang mengirim santet ke rumah kita." Mendengar itu, tubuh Siti bergetar. Ia meraih lengan suaminya, wajahnya penuh ketakutan. "Ya Allah, kenapa sampai begini?" Andi sendiri tampak gusar, namun Anggoro mencoba menenangkan ibunya. "Tenang, Bu. Selama kita terus berdoa, insya Allah mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa." Mereka pun mencoba melanjutkan aktivitas seperti biasa. Siti masuk dapur, menanak nasi dan merebus air sambil sesekali menoleh ke belakang. Namun rasa takut tak bisa ia sembunyikan. Tiba-tiba, gelas kaca yang ada di rak jatuh sendiri dan pecah berderai di lantai. "Mas," jerit Siti spontan. Andi dan Anggoro berlari ke dapur. Mereka mendapati Siti gemetar, berdiri kaku sambil menunjuk pecahan gelas itu. Wajahnya pucat pasi. Andi berusaha menenangkan, tapi Anggoro cepat-cepat mengambil pecahan itu, mengumpulkannya, lalu membuang keluar. "Jangan takut, Bu, ini memang ada yang mengganggu, tapi tidak akan bisa melukai kita tanpa izin Allah." Setelah kejadian itu, tubuh Siti semakin pucat. Nafasnya terasa pendek-pendek, seakan ada beban di dadanya. Andi makin cemas, tapi tetap berangkat ke pasar karena harus menjaga dagangan. Anggoro pun harus berangkat sekolah. Namun saat rumah kembali sepi, Siti duduk di ruang tamu dengan wajah ketakutan. Bayangan suara dan kejadian tadi masih terngiang. Ia merasa rumah itu tidak aman lagi untuknya sendirian. Dengan tangan gemetar ia mengambil kerudungnya, lalu memutuskan menyusul Andi ke pasar. Daripada sendiri di rumah, lebih baik ikut ke toko saja, gumamnya, melangkah cepat meninggalkan rumah yang kini terasa mencekam. Siangnya, sepulang sekolah, Anggoro berjalan santai ke arah rumahnya. Namun ketika sampai, ia mendapati pintu rumah terkunci rapat. Ia menaruh tas di teras lalu duduk bersila di kursi bambu depan rumah. Panas matahari tak ia hiraukan, justru hidungnya menangkap aroma anyir yang kembali menusuk. Anggoro menghela napas panjang. Alih-alih takut, ia menatap lurus ke halaman rumah yang sunyi. "Aku tahu kau ada di sini. Kalau memang berani, keluarlah, jangan sembunyi seperti pengecut," ucapnya pelan, namun penuh wibawa. Beberapa menit kemudian, suara langkah tergesa terdengar. Siti datang dengan wajah cemas,
Terburu-buru karena sadar anaknya pasti pulang dan menunggu di depan rumah. Ia segera membuka kunci pintu, namun begitu daun pintu terkuak, tubuhnya langsung gemetar hebat. Isi rumah berantakan seperti habis diterjang badai. Kursi dan meja terbalik, foto-foto keluarga yang biasanya rapi di dinding kini miring semua, sebagian jatuh ke lantai. Cermin besar di ruang tamu pecah berkeping-keping, menyisakan serpihan tajam di lantai. Beberapa gelas dan piring juga berceceran hancur. Yang membuat jantung Siti hampir copot adalah tulisan besar berwarna merah darah di dinding dekat sudut ruangan. Kalian semua akan mati. Siti berteriak kecil sambil menutup mulutnya. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya lemas hingga harus bersandar di pintu. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini? Sementara itu, Anggoro melangkah masuk dengan wajah datar. Ia menatap tulisan itu, lalu berucap lirih, "Astagfirullah, ini peringatan." Tapi mereka salah orang. Ia tetap tenang, meskipun matanya menyimpan amarah. Dengan tangan gemetar, Siti segera mengeluarkan ponsel dari saku dan menelepon Andi. Suaranya terbata-bata, "Pak, pulang sekarang. Tolong cepat, rumah kita berantakan, ada yang mengancam kita, aku takut, Pak." Tak lama berselang, Andi pulang dengan napas terengah. Begitu melihat keadaan rumah, ia terpaku. Innalillahi. Siapa yang melakukan ini? Kita nggak pernah nyakitin siapapun, nggak pernah cari musuh, kenapa tega sekali? Suaranya serak, matanya merah menahan emosi. Ia memeluk istrinya yang masih gemetar, lalu menatap Anggoro. Tapi pemuda itu justru berdiri tegak, matanya menatap tajam ke arah tulisan di dinding seolah berbicara kepada sesuatu yang tak kasat mata. Kalau mereka pikir kita bisa dibuat takut dengan cara seperti ini, mereka salah besar. Aku nggak akan biarkan ibu jadi korban, ucap Anggoro tegas. Siti menatap anaknya yang masih remaja itu dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa bangga sekaligus takut, karena ia bisa merasakan anaknya benar-benar marah. Sementara Andi hanya bisa menghela napas panjang, hatinya penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya yang begitu benci pada mereka hingga tega mengirim teror seperti ini? Malam itu, suasana rumah Andi kembali mencekam. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan di halaman berisik seperti bisikan yang menyeramkan. Bulan tertutup awan gelap, dan aroma anyir darah entah dari mana memenuhi udara. Siti duduk di ruang tamu, wajahnya pucat pasi. Matanya sayu seperti orang kelelahan, namun mendadak tubuhnya menegang. Bibirnya bergetar sendiri, lalu terdengar suara parau keluar dari tenggorokannya, suara yang jelas bukan miliknya. Rumah ini sudah jadi milik kami. Pak Andi yang panik berusaha memegang istrinya, namun tiba-tiba Siti mendorongnya dengan kekuatan yang tak wajar hingga tubuh Pak Andi terhempas ke dinding. Anggoro yang baru selesai menunaikan sholat maghrib segera berlari menghampiri. Ia melihat ibunya terkulai dengan mata melotot ke arah kosong. Tubuh Siti bergetar hebat lalu menjerit, "Kalian tidak akan selamat." Di saat yang sama, lampu rumah berkedip-kedip, dan di halaman depan terdengar suara benda berat jatuh. Anggoro mencoba mendekati ibunya, namun tiba-tiba sosok mengerikan muncul di ruang tamu. Tubuh tinggi besar, wajah hancur penuh darah, dan mata merah menyala. Sosok itu melangkah pelan, meninggalkan bau busuk seperti bangkai. "Jin santet," bisik Anggoro lirih. Ia segera membaca zikir, hatinya teguh meski ketakutan menekan. Suaranya tegas, berulang-ulang ia mengucapkannya. Sosok itu meraung, kulitnya mulai melepuh seperti terbakar api yang tak terlihat. Dari kegelapan halaman, beberapa sosok hitam lain melayang mendekat, jin santet kiriman dukun itu. Mereka menyerang Anggoro serentak. Namun, anehnya, begitu mendekat, tubuh-tubuh gaib itu justru terbakar sendiri. Jeritan mereka menggema di malam sunyi. Api gaib menyelimuti mereka, padahal Anggoro hanya terus berzikir tanpa henti. Tiba-tiba, hatinya tergerak. Seolah ada yang membisikkan, ia harus mencari sumber kekuatan jahat ini. Ia keluar ke halaman depan. Angin bertiup semakin kencang, pohon pisang di sudut halaman berayun keras, dan pot bunga di depan rumah bergetar hebat. Dengan langkah yakin, Anggoro mendekat ke pot itu. Ia membaca ayat kursi dengan penuh kehusyukan. Tanah di bawah pot retak perlahan, dan muncullah segumpal buhul berbalut kain kafan kecil, terikat dengan rambut dan paku berkarat. Begitu Anggoro mengambilnya, hawa panas menyeruak. Jin-jin hitam kembali berusaha menghadang, namun api zikir membakar mereka habis tanpa ampun. Dengan tekad penuh, Anggoro menyalakan api dari lilin kecil di ruang tamu dan membakar buhul itu sambil membaca takbir. Buhul itu meletus,
terbakar dengan nyala api aneh berwarna hijau kehitaman. Jeritan panjang terdengar, seolah makhluk tak kasat mata yang bersembunyi di sekeliling rumah ikut hangus bersama buhul itu. Begitu api padam, suasana rumah mendadak kembali hening. Lampu berhenti berkedip. Bu Siti terjatuh lemas, tapi kesadarannya perlahan kembali. Ia menatap putranya dengan air mata berlinang. "Nak, kau yang menyelamatkan ibu." Sementara Anggoro hanya duduk bersila. Wajahnya tegar, meski tubuhnya bergetar. Ia tahu ini baru awal, dukun yang mengirim santet itu pasti belum menyerah. Di sisi lain, jauh di tengah hutan lebat yang selalu basah oleh kabut, berdiri sebuah rumah tua milik Ki Sukmo. Rumah itu lebih mirip sebuah padepokan angker daripada tempat tinggal biasa. Di tengah ruangan utama, sesajen berupa kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah hewan diletakkan di atas tikar pandan. Ki Sukmo sedang memejamkan mata, berkomat kamit dengan suara serak, ketika tiba-tiba sesajen itu bergetar hebat. Getarannya begitu kuat hingga kendi darah tumpah sendiri. Sesaat kemudian, terdengar suara letupan keras duk, dan asap hitam mengepul ke langit-langit rumah. Ki Sukmo terlonjak kaget, matanya membelalak. Gawat, kekuatan anak itu benar-benar hebat. Bahkan jin kirimanku pun tak mampu menyentuhnya, gumamnya dengan wajah muram. Amarah membuncah di dadanya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Selama ini, tak ada satupun lawan yang bisa menangkis serangan gaibnya. Tetapi kini, bocah bernama Anggoro justru membuat semua kirimannya berbalik dan musnah. Rahangnya mengeras, urat-urat di lehernya menonjol. "Kalau begitu, aku sendiri yang akan turun tangan. Biar mereka tahu siapa Ki Sukmo sebenarnya," desisnya dengan suara penuh dendam. Dengan langkah berat, ia menuju altar kecil di pojok ruangan, mengambil sebuah keris tua yang selalu ia bawa. Bilahnya berwarna hitam legam, dengan pamor berliku seperti ular yang seakan hidup di bawah cahaya lampu minyak. Ki Sukmo menggenggamnya erat, lalu menggoreskan keris itu ke lengan kirinya. Darah segar langsung mengalir deras, dan tanpa ragu ia menggunakan darah itu untuk menggambar sebuah simbol besar di lantai, lingkaran hitam dengan tanda-tanda kuno yang hanya dimengerti oleh dirinya. Simbol itu semakin lama semakin berdenyut, seolah hidup. Ki Sukmo kemudian melepas bajunya. Tubuhnya kurus, penuh luka goresan lama, bekas sayatan, dan beberapa bagian kulitnya terlihat hangus seperti terbakar, bekas dari ritual-ritual terlarang yang pernah ia jalani. Napasnya tersengal, tapi sorot matanya menyala penuh kegilaan. Ia duduk bersila tepat di tengah simbol itu, lalu menancapkan keris di hadapannya. Kedua tangannya ia letakkan di atas lutut, jari-jarinya membuat gerakan aneh. Mulutnya mulai merapal mantra dengan bahasa asing yang tak pernah didengar telinga manusia biasa. Suara mantranya semakin keras, menggema di seluruh ruangan. Angin dari luar tiba-tiba berputar, daun-daun kering beterbangan masuk lewat celah dinding. Api lampu minyak berkedip-kedip, seakan hendak padam. Tubuh Ki Sukmo bergetar hebat, keringatnya bercucuran seperti hujan. Matanya perlahan berubah menjadi merah menyala, wajahnya makin menyeramkan. Dari mulutnya keluar suara lain, bukan lagi suaranya sendiri, melainkan suara berat yang menyerupai raungan binatang. Dan pada puncak ritual itu, roh Ki Sukmo terlepas dari raganya. Tubuhnya yang duduk bersila kini kaku, hanya matanya yang tetap menyala merah, sementara roh hitam pekat melayang meninggalkan tubuhnya, menembus dinding, dan melesat menuju arah rumah Andi. "Bocah, kau pikir bisa melawanku? Malam ini aku akan meremukkanmu, dan membantai keluargamu dengan tanganku sendiri." Suara gaib itu menggema di udara, membuat burung-burung hutan terbang ketakutan. Angin bertiup kencang, dedaunan berdesir, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari pepohonan. Di rumah Andi suasana mendadak berubah mencekam. Anggoro, yang sedang duduk bersama ayah dan ibunya, tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk tulang. Lampu redup berkedip-kedip, dan anjing-anjing tetangga menggonggong tak henti-hentinya. Anggoro menatap tajam ke arah jendela. "Dia datang," bisiknya pelan, seolah sudah tahu siapa yang hendak muncul malam itu. Dan malam itu, benturan besar antara roh Ki Sukmo dan kekuatan Anggoro tak bisa dihindari lagi. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, muncul kabut hitam pekat. Kabut itu berputar-putar, lalu menggumpal menjadi sosok tinggi besar dengan wajah menyeramkan. Matanya merah menyala, mulutnya menyeringai penuh kebencian. Dialah roh Ki Sukmo yang telah meninggalkan raganya demi satu tujuan, membantai keluarga Andi. Andi dan Siti langsung bergidik ngeri. Tubuh mereka bergetar, kaki seakan tak mampu bergerak. "Ya Allah,
bisik Siti, memeluk suaminya erat-erat. Ki Sukmo menatap tajam ke arah Anggoro. Suaranya bergemuruh, membuat kaca jendela bergetar. Kau, bocah sialan. Gara-gara kau, semua rencanaku hancur. Malam ini, kau dan keluargamu akan binasa. Tanpa menunggu, ia mengayunkan tangannya, dan semburan energi hitam melesat ke arah Anggoro. Bocah itu berusaha menangkis, tapi hantaman pertama membuat tubuhnya terpelanting ke tembok. Anggoro meringis kesakitan. Siti menjerit histeris melihat anaknya terhantam. Anggoro! Air matanya mengalir deras. Ia ingin berlari, tapi kakinya gemetar tak kuasa menolong. Andi, dengan keberanian seorang ayah, mencoba menyerang. Ia mengepalkan tangan, berlari, lalu memukul dada Ki Sukmo sekuat tenaga. Namun, tubuh Andi justru terpental seolah menabrak batu. Ia jatuh keras ke lantai, kepalanya membentur tembok, darah langsung mengucur dari pelipisnya. Andi terkapar, tak sadarkan diri. Siti semakin menjerit, suaranya parau, tubuhnya lemas. Ia merasakan kehilangan suami dan anak sekaligus malam itu. Ya Allah, jangan ambil mereka dariku, jangan. Anggoro, meski tubuhnya penuh luka, menatap ibunya yang pasrah, ayahnya yang tak berdaya, dan sosok Ki Sukmo yang semakin mendekat. Amarah bercampur sedih membuat hatinya bergetar hebat. Ia menangis, tapi dalam tangisan itu ada sesuatu yang berbeda. Tubuh Anggoro tiba-tiba diselimuti cahaya putih yang lembut tapi kuat. Suasana ruangan bergetar hebat, lantai bergemuruh, dan hawa hitam yang sebelumnya menyesakan kini mulai terusir. Ki Sukmo terkejut, mundur beberapa langkah. Tidak, mustahil. Kekuatan apa itu? Siapa sebenarnya kau, bocah? Anggoro bangkit perlahan, sorot matanya berubah tajam. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat menghantam Ki Sukmo. Tubuh makhluk itu terpental menabrak dinding, menjerit penuh amarah. Ki Sukmo berusaha melawan dengan seluruh ilmu hitamnya, merapal mantra panjang, hingga kekuatan hitam membungkus seluruh tubuhnya. Ia mengerahkan serangan terakhir, melemparkan seluruh energi gaib yang dimilikinya. Namun saat energi itu meluncur, cahaya putih menyembur keluar dari tubuh Anggoro. Cahaya itu begitu terang, memenuhi seluruh ruangan, bahkan menerangi jalanan desa. Benturan dahsyat pun terjadi. Suara ledakan gaib mengguncang malam, kaca-kaca rumah pecah, dan udara mendadak panas menyengat. Ki Sukmo menjerit panjang, tubuhnya terbakar oleh cahaya itu. Tidak. Ini tak mungkin. Aku, Ki Sukmo, tak terkalahkan. Siapa sebenarnya kamu, bocah? Siapa? Jeritan itu menggema, lalu sosoknya meledak menjadi abu hitam yang langsung lenyap tersapu angin. Di tempat lain, di hutan angker tempat raganya berada, tubuh asli Ki Sukmo yang masih duduk bersila mendadak kejang hebat. Dari hidung, mata, telinga, dan mulutnya mengucur darah deras. Tubuhnya lalu menghitam, kulitnya gosong seperti terbakar api dari dalam. Dalam sekejap, dukun santet terkuat itu mati mengenaskan. Sementara itu, di rumah Andi, cahaya perlahan meredup. Anggoro terjatuh ke lantai, terengah-engah. Siti langsung memeluknya erat, air matanya bercucuran. Anakku, kita selamat. Alhamdulillah. Anggoro tersenyum lemah, lalu berjalan menuju ayahnya yang terkapar. Dengan lembut, ia meletakkan telapak tangannya di dada Andi. Seketika, Andi terbatuk keras, lalu membuka mata. Ia kembali sadar. Andi menatap istri dan anaknya dengan penuh haru. Mereka bertiga berpelukan erat, menangis bersama, tak percaya masih bisa selamat dari maut. Di rumah Pak Slamet dan Bu Rini, yang tengah terlelap, tiba-tiba semua pintu dan jendela terbuka keras. Angin kencang menerpa masuk. Lampu padam, meninggalkan kegelapan total. Mereka terbangun dengan wajah pucat pasi. Dan di sudut kamar, berdiri makhluk menyeramkan, jin santet yang sebelumnya dikirim untuk keluarga Andi. Namun kini, setelah tuannya mati, jin itu mengamuk, berbalik menyerang pengirimnya. Tidak. Jangan. Kami hanya menyuruhmu, jangan bunuh kami, teriak Pak Slamet ketakutan. Tapi terlambat. Jin itu meraung, lalu melesat. Jeritan mereka berdua menggema di malam buta, sebelum akhirnya rumah itu sunyi. Pagi harinya,
Warga menemukan Pak Slamet dan Bu Rini tewas mengenaskan dengan tubuh membiru dan mata melotot. Kembali ke rumah Andi. Mereka bertiga saling berpelukan erat. Andi dan Siti tak kuasa menahan air mata. Dada mereka penuh rasa syukur dan haru. Tak pernah terbayangkan, bayi mungil yang dulu mereka temukan, yang mereka rawat dengan kasih sayang tulus, ternyata adalah anugerah besar. Kini, bocah itu, Anggoro, berdiri bagai benteng cahaya yang menyelamatkan nyawa mereka dari teror buhul santet yang nyaris merenggut segalanya. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Assalamualaikum.